Halo guys, kenalin saya Muhammad Widodo Ma'ruf. Di Jurnal Doku kali ini, saya akan membahas hal-hal mengenai keuangan. Di episode pertama Jurnal Doku, saya akan membahas mengenai BBM dan subsidinya. Nah, ini menarik ya, karena katanya bentar lagi harga BBM bakal naik. Padahal udah subsidi nih, udah disubsidi 500 triliun oleh pemerintah katanya. Terus kemana aja nih duitnya? Jangan-jangan apa nih yang kamu pikirkan? Nah, jangan berpikiran buruk dulu. Kali ini aku mau jelasin tentang kebijakan harga BBM yang terjadi di Indonesia. Simak sampai selesai, karena di akhir nanti aku akan berikan saran buat kamu ya, bagaimana menyikapi kondisi ekonomi saat ini. Nah, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia itu salah satu yang terbaik di dunia. Di tengah krisis ya. Di triwulan 2 sampai Juni kemarin itu Indonesia tumbuh 5,44% year on year, jadi dibandingkan dengan tahun lalu. Padahal dua engine pertumbuhan ekonomi dunia seperti Tiongkok dan Amerika Serikat itu sedang mengalami situasi stasioner atau stagnan, bahkan Amerika terancam resesi. Dan pemerintah Indonesia itu berharap hal tersebut dalam jangka panjang tidak berdampak pada ekonomi di kawasan ASEAN tentunya. Oleh karena itu, melalui APBN perubahan 2022 yang diatur dalam Perpres 98 tahun 2022, penerimaan negara diperkirakan naik sebesar 420,1 triliun rupiah. Ini luar biasa besar, dari yang awalnya 1.846 triliun rupiah menjadi 2.266 triliun. Jadi kenaikannya luar biasa. Kenaikan tertinggi ada di penerimaan perpajakan, yaitu sebesar 274 triliun. Hal ini disebabkan tingginya harga komoditas di masa komoditi super cycle. Sebenarnya penerimaan perpajakan ini sudah dari tahun lalu bagusnya. Ya, dari harga komoditas juga yang masih tinggi. Jadi level harganya itu masih tinggi sampai saat ini. Lalu di penerimaan negara bukan pajak juga naik sebesar 146 triliun. Lebih dari setengah tadi. Kalau dibandingkan dari penerimaan perpajakan. Selain berkah dari pendapatan negara yang naik tadi, belanja negara juga bertambah karena ada amanat undang-undang nih sebesar 20% untuk dana pendidikan dan 5% untuk dana kesehatan. Otomatis biaya belanja untuk dana kesehatan dan pendidikan naik juga. Selain itu juga Indonesia juga membeli komoditas dari negara lain seperti minyak dan gas. Jadi belanja negara untuk subsidi dan kompensasi juga naik gitu. Karena Indonesia masih mempertahankan harga BBM di level yang sama seperti itu sebelum kenaikan komoditas minyak dan gas. Nah, kondisi harga minyak dan dunia saat ini diperkirakan terus naik. Bahkan perkiraan yang dibuat melalui APBN perubahan 2022 itu ternyata lebih rendah daripada perkiraan sekarang. Sekarang ini diperkirakan harga minyak rata-rata di kisaran $105 per barel. Jadi lebih tinggi $5 dibanding perkiraan APBN perubahan. Nah, ini cukup signifikan juga ya, 5% ya. Selain itu juga diperkirakan rupiah akan melemah terhadap dolar dari 14.450 ke 14.700. Ini dikarenakan kebijakan The Fed ya, karena menaikkan suku bunga sehingga capital inflow ke Amerika meningkat dan terjadi capital outflow di negara berkembang seperti Indonesia. Jadi dolarnya pada keluar nih di negara berkembang. Nah, tapi kita perlu lihat nih harga BBM di luar negeri.
Jadi kenaikan harga minyak dunia itu mempengaruhi seluruh negara, nggak cuma Indonesia. Contohnya di negeri Paman Sam sendiri yang menjual BBM dengan jenis RON 95 itu mencapai 1,265 US dollar atau sekitar 18.345 per liternya. Nah, kalau di Eropa, contohnya di Jerman, itu harga BBM dengan jenis yang sama seperti 95 ya, RON 95 mencapai 2,155 euro atau sekitar 33.600. Di Asia, contohnya Jepang nih, BBM dengan RON 95 menembus angka 163 yen Jepang atau sekitar 18.500-an. Sementara di Tiongkok itu lebih tinggi lagi, 9,33 yuan China atau dalam dolar itu 1,4, sekitar 20.300 liter. Di Asia Tenggara, di Singapura nih, itu mirip-mirip dengan Eropa ya harga BBM-nya. Sekitar 3 dolar Singapura atau sekitar 32.700 per liter. Nah, kalau di Thailand ini masih 1,5 dolar US ya, atau sekitar 51 baht Thailand, sekitar 21,83 rupiah per liternya. Nah, yang menarik di Malaysia, harganya masih murah nih, 2 ringgit Malaysia atau sekitar 6.700 per liternya. Karena subsidi yang besar juga, yaitu sebesar 28 miliar ringgit atau sekitar 94,6 triliun. Angka ini udah naik tajam dari mungkin anggaran tahun sebelumnya ya, di tahun 2021 yang hanya sebesar 11 miliar ringgit atau kurang dari setengahnya, yaitu 37,19 triliun. Nah, kalau RON 95, kita ngomong RON 95 di Indonesia itu Pertamina nggak jual. Yang jual itu Shell ya, Shell V-Power ya. Itu sebesar 18.300. Sebenarnya nggak jauh beda dengan harga-harga keekonomian di negara lain. Tetapi kita ngomongin yang dijual Pertamina, yang dapat subsidi. Nah, kita ngomong yang Pertamax, RON-nya 92. Harga jualnya 12.500, padahal harga keekonomiannya itu 17.300 guys. Selisihnya sekitar 27%-an nih. Jadi ada subsidi 27% di Pertamax. Jadi nggak hanya Pertalite yang disubsidi, Pertamax juga. Nah, yang paling banyak digunakan industri itu solar. Nah, solar ini harga jualnya masih di kisaran 5.150 per liter. Ini solar subsidi ya. Padahal harga jualnya, harga keekonomiannya itu 13.950. Jadi ketika beli solar subsidi, beli solar nih yang disubsidi seliter, itu 63%-nya disubsidi sama pemerintah. Nah, kalau Pertalite, Pertalite ini harga jualnya 7.650. Harga keekonomiannya 14.450. Jadi selisihnya hampir 50%, sekitar 47%. Jadi kalau beli kita nih naik motor beli Pertalite ya kan, itu 50%-nya itu subsidi dari pemerintah, hampir 50% ya subsidi dari pemerintah. Nah, sebenarnya berapa sih sekarang subsidi pemerintah saat ini? Pada saat APBN 2022 disahkan, sebenarnya subsidi dan kompensasi pemerintah itu hanya 152,5 triliun. Hanya nih. Soalnya perbandingannya besar nih sekarang. Kalau di APBN perubahan 2022, subsidi plus kompensasi mencapai 502,4 triliun. Naik 3 kali lipat lebih guys. Dari yang sebelumnya 150-an. Walaupun subsidi ini ditanggung, siapa yang nanggung? Yaitu tadi, penerimaan negara yang naik sebesar 420 triliun. Dan subsidi sebelum diubah anggarannya, subsidi untuk tadi bahan bakar minyak itu cuma 11 triliunan atau ya di angka belasan triliun. Dan sekarang udah mencapai ratusan triliun. Nah, ini fakta menarik nih terkait subsidi kita.
Nah, contohnya solar. Solar ini memang 89% dinikmati dunia usaha. Sisanya dinikmati oleh rumah tangga. Tetapi 95% rumah tangga yang menikmati itu rumah tangga yang mampu, guys. 5%-nya aja yang rumah tangga miskin, mungkin yang dinikmati oleh petani, nelayan. Nah, yang lebih mencengangkan adalah Pertalite. 86% ini dinikmati rumah tangga, guys. Ya, rumah tangga. Tetapi hanya 20% rumah tangga yang miskin yang memanfaatkan Pertalite. 20% lainnya rumah tangga mampu. Dan LPG 3 kg ini nggak lupa lagi ya, nggak lupa nih. 68% dinikmati rumah tangga yang mampu. Jadi bisa dikatakan bahwa subsidi yang kita berikan belum tepat sasaran, belum ke masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, pemerintah juga sedang cari cara nih. Ini memang polemik dari lama ya. Tapi pemerintah sedang cari cara bagaimana ini biar bisa tepat sasaran. Salah satunya pembenahan data. Saat ini harga minyak tidak sesuai dengan perkiraan pemerintah di APBN perubahan. Rupiah pun melemah gitu. Jadi anggaran subsidi sebesar 502,4 triliun tadi diperkirakan akan habis jika dibiarkan begitu saja. Tetapi ada hal yang menarik yang akan dijaga pemerintah. Pergerakan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat ini terus meningkat, dibuktikan dengan perkiraan konsumsi Pertalite yang awalnya 23 juta kiloliter mencapai 29 juta kiloliter. Ada penambahan 6 juta kiloliter nih perkiraannya. Dan solar dari 15 juta kiloliter ke 17,4 kiloliter. Jadi sekitar 2 juta lebih. 2 juta kiloliter lebih solar yang diperkirakan akan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, karena perkiraan pertumbuhan konsumsi ini tadi, yang 500 triliun tadi itu ternyata nggak cukup. Hanya cukup sampai Oktober. Jadi subsidinya diperkirakan membengkak mencapai 698 triliun. Selisihnya sekitar 195 triliun. Sampai dengan akhir tahun. Jika harga BBM tidak naik atau subsidi tidak dikurangi. Nah, pemerintah milih yang mana? Melihat kondisi potensi masyarakat, ekonomi masyarakat yang terus berkembang dan bertumbuh, maka pemerintah nggak mungkin mengurangi atau mencabut subsidi ini. Subsidi dan kompensasi untuk BBM dan LPG. Tetapi juga pemerintah nggak bisa menambah tadi 196 dapat dari mana? Orang perkiraan penerimaan negara tuh ya 400 triliun aja gitu. Dari mana nih gitu. Nah, jadi pemerintah menyesuaikan. Ya mampunya 502,4 triliun rupiah, ya udah disesuaikan aja sampai bisa akhir tahun gitu. Nah, jadi pemerintah kemungkinan besar akan memilih kenaikan harga BBM. Tetapi nih naiknya tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Naiknya berapa saya kurang tahu, tapi kita tunggu aja, mungkin nggak akan lama lagi keluar kebijakan harganya. Nah, agar masyarakat tidak terlalu terpukul, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai sebesar 12,4 triliun rupiah kepada 20,65 juta masyarakat penerima agar tetap bisa bertahan di kondisi yang seperti ini. Dibagikan sebesar 600.000 per orang dan 2 kali penyaluran oleh Kementerian Sosial melalui kantor pos di seluruh Indonesia. Tentunya ini perlu data yang bagus ya untuk menyalurkan ini agar lebih tepat sasaran lagi nih BLT-nya, menyasar masyarakat miskin dan yang membutuhkan. Nah, kita sampai di akhir nih, di saran ya. Ini saran buat kamu nih. Sekarang ini kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Masing-masing negara akan berusaha untuk bertahan dalam krisis ini dan kalau bisa berkembang dan bertumbuh.
Ini juga kesempatan Indonesia untuk berkembang dan bertumbuh. Dikala negara-negara lain mungkin masih mengalami pergejolakan, Indonesia pertumbuhan ekonominya masih bagus. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kamu perlu hati-hati dalam mengatur keuanganmu. Tentunya saya sangat menyarankan untuk meningkatkan pendapatan. Tetapi jika nggak bisa, kamu harus bisa mengatur pengeluaranmu. Syukur-syukur bisa nabung dana darurat sebelum berinvestasi. Jadi persiapkan dana darurat atau dana pengeluaran 6 bulan sampai 12 bulan ke depan. Sehingga perekonomianmu bisa stabil. Seperti negara kita yang sedang berusaha menstabilkan ekonominya agar ekonomi masyarakat bisa terus bergerak dan bertumbuh. Nah, cukup sekian penjelasan saya mengenai BBM dan subsidinya. Bagaimana pendapatmu mengenai kenaikan harga BBM dan subsidinya ini? Berikan pendapatmu melalui kolom komentar. Sampai jumpa di episode Jurnal Doku selanjutnya. Siap.